Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita tentang seorang tabi'in yang mulia. Beliau adalah Sa'id bin Musayyab rahimahullah, yang mana pada bulan kemarin kita sudah membahas. Namun seperti yang sering saya sampaikan, kita semuanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebesaran para sahabat, para tabi'in ini ketika kita ceritakan dan ketika kita kupas dalam waktu kurang lebih 30 menit tidak mewakili daripada kemuliaan dan keistimewaan beliau. Karenanya pada bulan lalu kita membahas tentang bagaimana keilmuan beliau, bagaimana waraknya beliau dan lain sebagainya. Dan hari ini secara khusus karena temanya adalah Sa'id bin Musayyab, ahli fikih dari Madinah, maka saya dengan pengurus sepakat hari ini kita membahas tentang beberapa Ara Sa'id ibn al-Musayyab al-Fiqhiyah, beberapa pandangan fikih daripada Imam Sa'id bin Musayyab. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mesti haus terhadap ilmu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah jadikan ia faham akan agama. Sa'id bin Musayyab ini seorang Quraisy, ya. Bagaimana ayah dan kakeknya adalah sahabat Nabi SAW, dan beliau sebenarnya sangat memungkinkan untuk mencari wanita yang terpandang dari segi bagaimanakah status kekureisyannya. Tapi beliau lebih memilih untuk menikahi putri sahabat besar, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Karenanya beliau menikahi putri daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Makanya ilmu beliau ini sangat-sangat luas, dan juga beliau hidup cukup panjang. Sehingga kalau kita berbicara tentang pandangan fikih dari Sa'id bin Musayyab, para ulama mengatakan Sara Sa'id bin Musayyab masirata Umar bin Khattab. Bagaimana pandangan fikih daripada Sa'id bin Musayyab sangat sejalan dengan pandangan fikih daripada Umar bin Khattab. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, para sahabat, para tabi'in generasi salaf kita memiliki metode ijtihad yang sangat unik. Di antaranya yang pertama adalah mereka tidak terburu-buru untuk mengandalkan akal dalam memahami teks Al-Quran maupun hadis. Ya. Yang kedua, mereka senantiasa berusaha untuk merujuk kepada apa yang difahami oleh para sahabat. Karena mereka yakin betul bahwa apa yang difahami oleh sahabat, apa yang menjadi tradisi dari para sahabat, itulah yang dulu mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah karenanya ketika saya membahas tentang pandangan fikih Sa'id ibn Musayyab, mohon maaf jangan sampai kemudian ditanyakan beliau ini jadi mazhabnya Syafi'i atau Hanafi. Ya, karena kenapa? Karena mereka itu generasi setelah tabi'in. Ya, jadi waktu itu belum ada mazhab tersebut. Bisa dipahami, ya. Mirip seperti sekarang ini yang sedang viral, bagaimana seorang ustadz membahas tentang Imam At-Tabari dan mengatakan bahwa beliau adalah Asy'ari. Padahal ya, bagaimana Imam At-Tabari ini jauh sebelum daripada Imam Al-Asy'ari. Jadi sangat tidak tepat untuk menjadikan satu ungkapan bahwa Imam At-Tabari mazhab akidahnya adalah Asy'ari Maturidi, karena Imam
At-Tabari ini jauh lahir sebelum daripada ulama-ulama tersebut. Baik. Hadirin khotariman rahimakumullah. Pandangan fikih daripada Sa'id ibn al-Musayyab yang pertama yang saya pilihkan adalah bagaimana keunikan beliau berbeda dengan beberapa pandangan daripada terkait dengan masalah bagaimanakah hukum wanita yang telah dicerai 3 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, at-talaqu marratan, fa imsakun bima'ruf aw tahsrihun biihsan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, talak itu adalah 2 kali. Boleh kalian untuk pegang, artinya dijaga, diteruskan rumah tangga itu dengan baik, ataupun kalian cerai dengan perceraian yang baik. Berdasarkan ayat ini, maka talak yang dibolehkan rujuk kembali kepada suami yang pertama tanpa adanya akad ataupun yang lainnya itu berjumlah 3 kali. Kalau sudah 3 kali, inilah yang disebut dengan talak bain, di mana disebutkan bahwa wanita yang sudah diceraikan 3 kali oleh suaminya maka tidak dibolehkan untuk kembali kepada suami hatta yankiha zaujan ghairah, sampai dia dinikahi oleh laki-laki yang lainnya. Nah, yang menjadi keistimewaan dan kekhasan daripada Sa'id ibn al-Musayyab adalah beliau berpendapat wanita tersebut cukup menikah dengan laki-laki lain tanpa harus digauli. Jadi cukup nikah dengan laki-laki lain, kalau kemudian diceraikan maka boleh rujuk kembali kepada suami yang pertama. Ini hadirin khotariman rahimakumullah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang tadi saya sampaikan, di mana hadirin khotariman rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan suami yang telah menceraikan wanitanya sebanyak sekian kali, tidak halal bagi wanita tersebut untuk kembali kepada suaminya hatta yankiha zaujan ghairah, sampai dia dinikahi oleh suami yang lain. Nah, Sa'id ibn al-Musayyab beliau mengatakan bahwa kalimat dalam Al-Qur'an tersebut dikatakan sampai dia dinikahi. Jadi tidak ada kata-kata digauli atau berhubungan intim. Sehingga dengan demikian Sa'id ibn al-Musayyab tidak ingin menggunakan logikanya. Beliau hanya mencukupkan bahwa wanita tersebut cukup dinikahi oleh laki-laki lain, kalau diceraikan maka boleh kembali kepada suami yang pertama. Hadirin khotaliman rahimakumullah, pendapat Sa'id ibn al-Musayyab ini memang berbeda dengan banyak pendapat para sahabat Nabi SAW yang lain, di mana para sahabat Nabi SAW itu berpandangan berdasarkan daripada hadis Nabi SAW bahwa seorang wanita yang sudah diceraikan 3 kali oleh suaminya, dia tidak boleh kembali kepada suami yang pertama sampai dia menikah dengan laki-laki lain dan digauli lantas diceraikan oleh suami yang kedua. Namun hadirin khotariman rahimakumullah, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa para tabi'in seperti Sa'id ibn al-Musayyab dan juga para ulama-ulama yang lain, ketika mereka berbeda pendapat, mereka itu ada dasarnya. Jadi tidak ngasal, tidak asal berbeda. Seperti Sa'id ibn al-Musayyab tadi, beliau mengatakan bahwa tidak perlu untuk kemudian sampai digauli, cukup dinikahi saja dan kemudian hadirin khotaliman rahimakumullah diceraikan, maka boleh dinikah oleh suami yang pertama. Apa hikmahnya daripada pandangan ini? Apa hikmahnya daripada pendapat ini? Agar menguji rasa cemburu dari seorang laki-laki. Jangan sampai kemudian lisannya terlalu gampang untuk mengatakan cerai, talak dan lain sebagainya. Pandangan yang kedua adalah hadirin khotaliman rahimakumullah, Sa'id ibn al-Musayyab berpandangan bahwa orang yang junub masih boleh membaca Al-Quran asalkan tidak memegangnya. Lagi-lagi hadirin khotaliman rahimakumullah, beliau berpandangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yamassuhu
illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali yang disucikan. Maka dalam pandangan Sa'id Ibn Musayyab bahwa di situ larangan bagi yang menyentuh atau memegangnya. Tapi kalau membaca tanpa memegangnya, menurut pandangan beliau adalah dibolehkan. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, pendapat ini kemudian berkembang menjadi, orang-orang atau wanita-wanita yang haid. Mereka masih dibolehkan untuk mengulang hafalan Qur'annya, murojaah Al-Quran, sepanjang tidak memegang daripada mushafnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ada seorang muslimah yang hafal Quran, ya, itu kalau beliau sedang haid dan haidnya selama 1 minggu dan tidak dibolehkan membaca Al-Quran, berarti 1 minggu nggak murojaah. Ya. Maka pandangan Sa'id Ibn Musayyab ini mengatakan bahwa dalam ayat tersebut Allah hanya mengatakan tidaklah menyentuhnya. Jadi bukan larangan daripada membacanya. Ya. Nah ini juga hadirin khotaliman rahimakumullah, cukup unik pandangan beliau. Ya. Karena kenapa? Karena hadirin khotaliman rahimakumullah, Sa'id Ibn Musayyab tadi saya katakan, sebagaimana tradisi dari para sahabat dan orang soleh sebelum kita, mereka tidak banyak untuk menggunakan akal atau ra'yun mereka dalam memahami teks Al-Quran maupun teks hadis. Ya. Pandangan yang ketiga, hadirin khotaliman rahimakumullah, ya, tentang masalah penetapan anak. Ya. Imam Ibnul Jauziyah beliau menyampaikan bahwa di antara pandangan yang menarik dari Imam Sa'id Ibn Musayyab adalah bahwa hadirin khotaliman rahimakumullah, penetapan anak itu, ya, didasari kepada penelusuran jejak. Ya. Bukan hanya berkaitan dengan hadirin khotaliman rahimakumullah status daripada sang anak. Maksudnya begini, ya. Belum lama ini saya dapat pertanyaan dari Australia berkaitan dengan sebuah video singkat dari seorang ustadz yang rame dalam tanda petik, dikarenakan beliau membahas tentang pandangan Imam Syafi'i. Ya. Bapak Ibu perlu fahami bahwa pandangan para ulama ada yang disebut dengan pandangan yang syadz, pandangan yang berbeda dengan ulama-ulama yang lainnya. Ada di antara pandangan-pandangan ini yang memang tidak kuat. Ya. Tapi ini biasanya untuk dipelajari dalam majelis ilmu, bukan untuk kemudian diviralkan. Ya. Di mana hadirin khotaliman rahimakumullah, di situ judulnya adalah Imam Syafi'i membolehkan seseorang menikahi anak zinanya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, sebenarnya cara pandang Imam Syafi'i tidak langsung seperti itu. Namun beliau berpandangan bahwa dalam hukum, ya, seorang anak hasil zina, maka ayahnya tidak boleh untuk menjadi wali nikah. Ya. Yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Ya. Imam Syafi'i berpandangan bahwa kalau seorang ayah tidak boleh menikahkan perempuan tersebut, lihat, bedakan antara menikahi dengan menikahkan. Kalau seorang laki-laki tersebut, sang ayah yang dia sempat berzina dengan ibu perempuan tersebut, ya, itu tidak boleh menikahkan daripada perempuan itu dan harus diganti dengan wali hakim, berarti dianggap bukan ayahnya. Kalau dia bukan ayahnya, artinya tidak dianggap sebagai ayahnya, berarti boleh untuk dinikahi. Itu alur pemikiran dari Imam Syafi'i. Ya. Ini pendapat yang syadz. Ini di antara pendapat Imam Syafi'i, sekian banyak pendapat yang luar biasa. Ini di antara pendapat beliau yang berbeda dengan kebanyakan para ulama. Ya. Tapi bukan untuk kemudian diviralkan dengan judul yang bombastis seperti itu. Ya. Kembali bahwa Sa'id Ibn Musayyab jauh-jauh hari, beliau sudah memberikan pandangan bahwa penetapan anak itu adalah berdasarkan daripada biologis, bukan status. Artinya apa? Seperti seorang ayah zina tadi, ya, ketika seseorang berzina dengan perempuan dan kemudian anak mereka tersebut, maka walaupun secara hukum fikih ayah tersebut tidak bisa menjadi wali, tapi secara genetika anak itu adalah anak biologis. Bisa dipahami maksud saya? Maka tidak boleh juga dia menikahkan, tidak boleh juga menikahi daripada perempuan itu.
Saya dipahami maksudnya. Nah, Sa'id ibn Musayyab beliau mengatakan bahwa penetapan anak itu harus berdasarkan dengan penelusuran, tidak cukup dengan masalah daripada status seperti itu. Ya. Saya berbincang dengan seorang profesor, beliau mengatakan bahwa di Vietnam masalah status daripada saudara sesusu ini jauh lebih ketat daripada kita. Ya. Jadi kalau ada bayi di rumah sakit yang terlahir dan ibunya ternyata tidak sanggup untuk menyusui, entah karena sakit atau air susunya yang kurang, ini kan biasanya diambilkan dari wanita-wanita yang biasanya baru punya anak, itu akan tercatat dengan detail. Misalnya bayi bernama Ahmad, ibunya sakit dan masih dirawat, sedangkan dia sudah harus minum susu atau tidak keluar air susu dari ibunya. Lantas kemudian diambilkan donasi air susu dari wanita lain, maka itu rekodnya tuh detail. Ini diambil dari ibu siapa, alamatnya siapa, datanya. Karena kenapa? Ini semestinya dalam Islam juga demikian. Agar jangan sampai nantinya ternyata anak wanita yang donasi susu ini perempuan. Ya. Sehingga kemudian terjadi pernikahan kepada saudara sesusu. Nah, kembali bahwa Sa'id ibn Musayyab ini tentang masalah penetapan anak, beliau lebih kepada tentang penelusuran jejak. Baik. Yang berikutnya hadirin khotaliman rahimakumullah, tentang masalah kesaksian orang Yahudi dan Nasrani. Beliau betul-betul secara letterlek tekstual apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 106. Di mana hadirin khotaliman rahimakumullah, bagi orang yang sudah hampir meninggal dunia, kemudian dia ingin membuat wasiat, maka di situ harus ada saksi. Nah, ini juga ya, tentang masalah wasiat sering terjadi percekcokan di antara keluarga. Ya. Misalkan ada seseorang meninggal dunia, adik-beradik itu nggak tahu wasiat dari orang tuanya seperti apa. Cuma ya, ketika sang kakak mau pinjam mobil, kata sang adik, nggak boleh. Kan itu punya papa almarhum. Enggak, papa itu dulu sempat bilang, ya udah, ini mobil buat kamu. Siapa saksinya? Jadi wasiat itu memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, perlu kemudian ada saksi. Karena bisa jadi ya, orang yang mengatakan itu dalam suasana seperti apa. Misalkan dia ketemu dengan anaknya dan anaknya ngeluh tentang hidupnya yang susah. Mungkin dia sempat tersebut, ya udah, kalau kayak gitu ntar bu, rumah buat kamu saja misalnya. Tapi kan gak ada saksi. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, dijelaskan bahwa ya, dalam surat Al-Maidah ayat 106 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian menghadapi kematian sedangkan dia akan berwasiat, hendaklah wasiat itu disaksikan dengan dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di bumi. Lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat agar keduanya bersumpah di jalan Allah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Dalam pandangan daripada tabi'in yang lain, mereka berpandangan dari ayat ini bahwa saksi dari wasiat itu boleh sesama muslim ataupun orang non muslim. Dalam hal ini adalah Yahudi dan Nasrani. Tapi Sa'id ibn Musayyab mengatakan dalam ayat ini Allah membolehkan saksi dari Yahudi dan Nasrani kalau dalam perjalanan dan tidak ada saksi muslim. Bisa dipahami? Kalau misalkan di kampung ada seorang laki-laki yang sudah hampir meninggal dunia, atau di kampung mah masih banyak orang-orang muslim, maka bisa Pak RT, bisa tetangga, bisa pengurus masjid. Maka artinya adalah bahwa kalau seseorang ini bukan dalam perjalanan yang sulit mencari saksi yang muslim, maka tidak diterima saksi daripada orang Yahudi dan Nasrani. Yang berikutnya hadirin khotaliman rahimakumullah, ini juga yang tidak kalah menariknya adalah, nah ini saya katakan beliau itu ngikut daripada pandangan fikihnya Umar bin Khattab, di mana Sa'id ibn Musayyab mengikuti pandangan Umar bin Khattab, di mana hadirin khotaliman rahimakumullah, kalau kemudian ada seseorang itu yang, kan dalam hadis Nabi SAW itu menjelaskan orang yang minum khamar
agar kemudian dicambuk 40 kali cambukan. Betul? Kalau kemudian mengulang lagi, Umar bin Khattab itu berijtihad 80 kali. Kalau kemudian sampai mengulang yang ketiga, dalam pandangan Umar bin Khattab bukan cuma dicambuk 120 kali, tapi takzir, bagaimana dia harus dipenjarakan. Kenapa? Karena efek daripada cambuk itu mestinya adalah jera. Kalau yang pertama nggak jera, lantas dia kemudian ketahuan minum yang kedua nggak jera, maka kalau kemudian cuma dicambuk 120 kali, nggak bakalan jera. Maka dibolehkan untuk hukum tambahan, yaitu dengan cara bagaimana dipenjarakan. Ini yang minum khamr. Bagaimana yang menjual? Nah, menjual kan lebih bahaya. Maka dalam pandangan Umar bin Khattab yang juga diikuti oleh Sa'id ibn al-Musayyab bahwa orang-orang yang menjual khamr, maka hadirin khotaliman rahimakumullah, selain dia dihukum, maka kedai atau warungnya boleh untuk dibakar. Di sini nggak ada keterangan dalam hadis tentang bagaimana hukum bagi orang yang menjual daripada khamr, ya. Tapi mengikuti daripada masalihul mursalah, artinya bagaimana kemaslahatan umum, maka ini kalau narkoba namanya bedek, bandar itu harus lebih berat hukumannya daripada pemakai. Ya. Berkaitan dengan arak juga demikian. Maka mereka bukan cuma sekedar dicambuk, tapi menurut Sa'id ibn al-Musayyab, mereka ini boleh untuk kemudian dihancurkan pabriknya, dihancurkan daripada kedai araknya. Ya. Nah, ini sekali lagi bahwa pandangan Umar bin Khattab yang kemudian diikuti oleh Sa'id ibn al-Musayyab. Hadirin khotaliman rahimakumullah, pandangan yang lainnya adalah bahwa, ya, saya buka-buka dalam kitab yang lain, ini sebenarnya saya ingin tambahkan bahwa ada sebuah disertasi doktor di Mesir, 4 jilid, judulnya adalah Fikih Sa'id ibn al-Musayyab. 4 jilid, luar biasa. Ya. Saya hanya ingin mengatakan dalam kaitannya dengan masalah fikih keluarga, hampir tidak ada perbedaan pandangan beliau dengan para sahabat yang lain. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, bahkan tadi saya katakan pandangan beliau itu banyak yang mengikut daripada pandangan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di antaranya adalah bahwa Sa'id ibn al-Musayyab berpandangan bahwa, ya, berkaitan tentang dana-dana zakat, maka boleh untuk dibagikan secara jumlahnya ataupun dibagikan secara manfaatnya. Ya. Jadi maksudnya begini, Umar bin Khattab itu beliau ketika para tentara selesai berperang, mereka ini kan mendapatkan apa yang disebut dengan ghanimah. Ya. Mereka mendapatkan apa yang disebut dengan ghanimah. Ya. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, ketika para tentara ini kemudian berhasil menang, mereka biasanya mendapatkan beberapa lahan. Cuma yang terjadi adalah para tentara ini kemudian alih profesi. Karena sudah dapat lahan, mereka kemudian berkebun dan lain sebagainya. Umar berpikiran, kalau kemudian para tentara ini kemudian alih profesi menjadi para pekebun, nanti kalau terjadi peperangan lagi, sulit untuk mencari tentara. Maka Umar kemudian berpandangan, mereka tidak lagi diberikan tanahnya, tapi tanahnya digarap, hasilnya diberikan kepada para tentara. Dari pandangan ini, Sa'id ibn al-Musayyab juga berpandangan bahwa dana zakat boleh dibagikan hartanya, tapi boleh juga dibagikan manfaatnya. Apa maksudnya? Contoh misalkan, kalau kita kasih kepada fakir miskin 100.000, 200.000, mungkin akan cepat habis. Kita kemudian kepikiran kayaknya perlu kita punya ambulan. Karena ternyata warga ini, apalagi warga miskin, kalau ada yang sakit perlu dibawa ke rumah sakit, perlu dibawa untuk berobat. Ini sulit, ya. Maka tadi saya katakan bahwa dana zakat boleh untuk dibelikan mobil atau kendaraan kesehatan, nanti orang miskin kemudian menggunakannya tanpa menggunakan biaya. Saya dipahami? Ini diantara
pandangan Sa'id ibn Musayyab yang mengikut daripada pandangan Umar bin Khattab bahwa dana zakat boleh dibagikan uangnya tapi boleh juga dibagikan manfaatnya. Ya. Kalau kami dari Lembaga Amil Zakat Nasional IZI itu punya klinik hemodialisis, ya. Klinik cuci darah bagi mereka gagal ginjal. Jadi fakir miskin ini yang nggak punya BPJS mereka nggak dikasih uang, tapi mereka yang gagal ginjal itu boleh untuk cuci darah di klinik tersebut dan tidak dikenakan biayanya. Jadi mereka nggak dikasih uangnya, tapi mereka dikasih manfaat daripada cuci darah di klinik dengan gratis. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Waktu juga yang memisahkan kita kembali bahwa begitu banyak pandangan Sa'id ibn Musayyab berkaitan dengan masalah fikih. Dan ini tidak cukup untuk menyampaikannya. Tadi saya sampaikan bahwa sudah dikumpulkan oleh seorang mahasiswa doktor di Universitas Al-Azhar di Kairo dengan 4 jilid, ya, dan beliau sudah mengikhlaskan juga dalam bentuk PDF. Kalau memang ada yang mampu, ya, artinya mampu membacanya, mengkajinya sangat bagus untuk di-download, di-print dan dimiliki. Ini menjadi khazanah ilmiah yang luar biasa. Bagaimana pandangan-pandangan ini mungkin akan kita dapatkan dalam permasalahan-permasalahan ke depan. Jadi kembali bahwa inilah sang ahli fikih dari Madinah, seseorang yang berdarah Quraisy, seseorang yang sangat-sangat luar biasa. Sa'id ibn Musayyab ini, hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana waroknya beliau. Pada bulan lalu kita membicarakan beliau. Beliau adalah orang yang sempat menolak, ya, bagaimanakah pinangan daripada anak seorang khalifah. Justru malah putri beliau dinikahkan kepada murid beliau yang fakir, ya. Inilah Sa'id ibn Musayyab yang mana pandangan-pandangan fikihnya tadi saya katakan banyak mengambil dari pandangan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Marilah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita mampu mencontoh dari para ulama-ulama kita, mampu mencontoh dari para sahabat, para tabi'in dan juga orang-orang soleh sebelum kita. Demikian yang bisa saya sampaikan dan akhirnya kita tutup kajian kita siang hari ini dengan sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.